Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Indonesia. Terima kasih Zaki yang sudah memimpin doa. Apa kabar kalian? Baik, Bu. Sehat, Bu? Baik, Bu. Gak ada yang nanya ini, Bu? Ibu sehat, Bu. Nah, gitulah tanya. Ibu merindukan kalian. Bentar. Oke, yuk. Kita mulai pembelajaran. Tadi Ibu bilang jangan lupa menerapkan 5M. Siapa yang ingat tadi? Yang lain Ibu mau tes. 5M. Supaya menjaga kesehatan kita di masa pandemi ini. Ada yang bisa? Saya, Bu. Siapa? Silakan. Memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, terus Apa lagi? 1. mencuci tangan. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Oke ya. Tambah lagi apa kata Ibu lagi? Istirahat. Istirahat yang cukup dan makan yang Bergizi. bergizi. Oke, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Sudah. Ya. Kira-kira materi kita ada yang tahu tentang apa hari ini, Nak? Katabolisme. Katabolisme. Mas sudah tonton video yang Ibu berikan? Ya, Bu. Yakin? Sudah. Nanti di sini pertemuan ini Ibu tidak lagi menjelaskan detail karena sudah ada di video. Ibu hanya umpan balik mana yang nggak ngerti lagi. Betul nggak sudah paham? Betul nggak dia menonton? Gitu ya? Yang slide 2 aman? Aman, Bu. Oke, yuk. Sebelum masuk belajar, Ibu mau tes dulu. Betul nggak kalian sudah paham atau tidak? Ada yang tahu apa hubungan makanan dengan materi metabolisme, khususnya katabolisme yang akan kita bahas. Katabolisme karbohidrat. Padi, roti, beras, lontong masuk kategori apa itu? Karbohidrat. Iya, karbohidrat. Kalau saya makannya pakai telur, pakai tempe, itu apa? Protein. Protein. Kalau saya makannya daging, itu apa? Lemak. Lemak. Terus kalau kamu makan, kamu apakan di dalam tubuh? Punya. Dikunyah, kemudian terjadi pencernaan. Pencernaan makanan itu adalah salah satu contoh dari katabolisme yang akan kita bahas. Kalian buka ke menti.com. Ketik menti.com, masukkan kode yang di layar 85507686. Sudah? Oke, beberapa sudah masuk jawabannya. Yuk Ibu coba cek. Ini siapa yang jawab? Nggak ada namanya nih. Glikolisis, siklus Krebs, elektron, oksidatif. Kepotong-potong tahapnya. Tapi oke, sudah mulai dapat bayangan. Kemudian glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Ini benar, tapi nggak dituliskan nama. Vivian. Glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus Krebs, transport elektron. Betul. Nurjana. Betul. Fiona. Betul. Oke, mantap, sudah pada paham. Kemudian ini enggak dikasih nama nih, glikolisis, DO, siklus, transfer elektron. Oke, wah jalan lagi ke bawah deh ya. Kemudian Pangeran, respirasi aerob, dekarboksilasi, siklus Krebs. Oke, terima kasih Pangeran. Nah, ada jawaban lagi yang lain. Zaki, glikolisis, siklus Krebs, dekarboksilasi. Oke, overall sudah bagus, sudah betul jawaban nomor 1. Sekarang kita coba Ibu share soal nomor 2. Coba. Nah,
Soal nomor 2 masih kode yang sama, kelihatan nggak? Ada yang dengar Ibu? Kebaca slide nomor 2 muncul? Baca, Bu. Oke, di kalian muncul kan? Oke. Sudah ada langsung yang jawab. 2 ATP dan 2 NADH. Ibu nggak nampak namanya, tulis namanya yuk. Baru 2 nih jawaban dari glikolisisnya dibuat. Ada berapa sih hasil dari glikolisis? Oke. Nurjana 2 ATP, 2 NADH. Hanya 2 disebutkan. Zaki 2 ATP, 2 NADH. Vivian 32 ATP, 2 asam pirufat, 2 NADH. Yo Vivian ada koreksi Ibu, sedikit. Ya. Itu apa, Bu? Itu kelas, Bu. Oh iya, Kelas sorry. MIPA 3, 2 ATP, 2 asam pirufat, 2 NADH. Oke, mantap Vivian. Kemudian Rizka 2 ATP, 2 asam pirufat, 2 NADH. Nah, ini kenapa lagi masih ada jawaban nomor 1 nih? Belum terbaca tadi ya. Dia bikin nomor 1, 2, oke. Ratu 2 asam pirufat, 2 NADH, 2 ATP. Kristina 2 ATP, 2 asam pirufat, 2 NADH. Sari 2 asam pirufat. Oke. Sudah betul, berarti sudah nonton. Yuk kita tutup. Ya. Oke ya, berarti sudah. Masih awal, nanti tunggu yang berikutnya. Kita lihat slide Ibu. Ngapain ya kita belajar hari ini? Share screen. Oke. Nah, KD kita apa ya hari ini? Ada yang bisa bantu Ibu baca, Nak? Kelihatan di slide kalian? kelihatan, Bu. Oke, coba Khatam Rizal. Di kamera Ibu nampak nih lagi serius banget ngeliatin tuh. Ayo, bacakan kompetensi dasarnya. 3.2. Menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Oke, terima kasih Katam. Nah, KD kita masih KD 3.2, masih metabolisme dan reaksi enzimatis. Berarti kita masih membahas seputar metabolisme dan enzim-enzim. Kemudian apa tujuan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa baca, bantu? 1. Membedakan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Oke. 2. Menjelaskan tahap respirasi aerob. Oke, terima kasih. Zaki itu ya? Ya, Bu. Oke, terima kasih. Berarti kamu harus tahu membedakan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Ada yang tahu apa bedanya? Respirasi aerob dan anaerob? Ibu, Ya. kalau respirasi aerob itu membutuhkan oksigen, kalau respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Oke, mantap, luar biasa. Itu siapa yang jawab? Di layar Ibu nggak nampak, Nak? Vivian, Bu. Oke, Vivian, terima kasih. Yang kedua, tujuannya nanti menjelaskan tahap-tahap respirasi aerob. Itu yang kalian sudah sebutkan tadi. Apa yang pertama? Membedakan respirasi aerob. Tahap-tahapnya, Nak. Tahap-tahap respirasi yang aerob kalian jawab tadi. Glikolisis. Dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif. Siklus Krebs dan transport elektron. Oke, mantap jiwa. Ya. Sekarang Ibu tanya, ada nggak sih manfaat kalian diajarkan tentang metabolisme ini? Ngapain sih Bu repot-repot? Glukosa 6 fosfat, kemudian oksigen, apaan itu bikin sakit kepala. Ada nggak kira-kira manfaatnya ya? Secara umum aja sudah ada manfaatnya, Bu. Apalagi lebih detail lagi. Hasil akhir dari metabolisme apa katabolisme? Ayo. Energi, Bu. Iya, energi. Saya, Bu, makan nasi, saya makan daging. Kemudian bagaimana makanan ini bisa dirubah saya sehingga bisa bergerak, berlari, tumbuh, dan sebagainya. Jadi dengan belajar metabolisme, kamu memahami proses reaksi di dalam tubuh. Bagaimana makanan dicerna, kalau saya makan protein jadinya apa, kalau saya makan lemak jadinya apa, makan karbohidrat jadinya apa. Dan yang paling penting, apapun materi di biologi, karena biologi belajar tentang makhluk hidup dan semua seluk-beluk kehidupan, kamu belajar tentang siapa sebenarnya di situ.
Apa yang kamu rasakan ketika tahu bahwa oh tubuh saya istimewa, saya diciptakan luar biasa? Betapa besarnya tuh Tuhan, ya kan? Bersyukur nggak kamu? Ada rasa syukur nggak kamu diberikan tubuh sehat, sempurna, proses tubuhmu tidak ada gangguan? Ada nggak rasa syukur? Ada. Ada, Bu. Nah, sebagai rasa syukurmu harus kamu apakan tubuhmu? Dijaga baik. Jaga. Nah, itu dia, nak, dijaga, dirawat, dipelihara. Paham? Paham. Nah, itu salah satu contoh kamu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu, ya kamu jaga dan pelihara. Makanya menerapkan 5M itu juga salah satu wujud apa? Menjaga tubuh. Nah, perhatikan gambar ini. Oke, ya, gambar apa ini, nak? Di video sudah Ibu bahas. Yang pertama, Sistem pencernaan makanan. sistem pencernaan. Yang lain ayo jawab. Yang kedua, Sirkulasi, Bu. Sirkulasi sistem sirkulasi. Yang ketiga, pernapasan. Sistem ini dipelajari di kelas berapa? 2. Ya, kelas 2, kelas 11. Sudah lewat, tapi bukan berarti ilmunya hilang. Harus berlanjut terus ke tingkat yang lebih dalam. Kalau di kelas 11 kamu belajar pencernaan makanan khusus, sirkulasi khusus, pernapasan khusus, nah sekarang mereka akan bekerja sama untuk melakukan fungsi kehidupan. Kali ini kita bahas keterkaitannya dengan katabolisme. Nah, ngapain di pencernaan makanan, nak? Apa fungsi pencernaan makanan? Mengubah bahan-bahan makanan yang kita makan. Kalau kita makan karbohidrat akan dirubah menjadi glukosa. Kenapa, Bu? Harus dirubah ke glukosa. Bisa nggak diserap oleh tubuh nasimu bulat-bulat itu? Enggak. Tidak, makanya harus dicerna. Makan pisang panjang-panjang. Makan ikan ikut sak duri-durinya gitu ya. Jadi makanya harus ada pencernaan dulu secara mekanik, dia mengubah ukuran dari besar menjadi lebih kecil. Baru nanti yang kecil secara enzimatis. Enzim, ingat metabolisme yang pertama kita bahas enzim kan? Nah, dirubahlah ke bentuk sederhana. Kalau makan protein jadi asam amino, kalau kita makan lemak jadi asam lemak dan gliserol. Nah, siapa yang membawa semua zat-zat sederhana ini? Sistem sirkulasi. Siapa? Darah. Tugas darah itu tukang bawa-bawa, dia kurir itu. Membawa semua zat-zat yang diperlukan dan membawa zat-zat yang tidak diperlukan. Ya, ada yang mau dimasukkan, ada yang dikeluarkan. Nah, pernapasan. Pasti masuknya O2 dan CO2. Nah, untuk materi metabolisme yang respirasi aerob, dia butuhnya apa? Nutrisi dan oksigen. Siapa yang bawa? Sistem sirkulasi. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, itu hubungan antara ini struktur mitokondria sudah paham ya? Kenapa kita bahasnya mitokondria, yuk? Kenapa kita bahasnya mitokondria? Karena katabolisme itu terjadinya di mitokondria, Bu. Iya, karena katabolisme atau metabolisme itu pusat penghasil energi itu ada di mitokondria. Masih ingat apa istilah disebut mitokondria itu? The powerhouse of cell. Jadi dia tempat pusat penghasil energi. Nah, sekarang Ibu tanya, di bagian mana dari mitokondria atau bagian mana dari sel tempat terjadinya katabolisme yang akan kita bahas? Yuk. Sitoplasma, Ya. matriks mitokondria sama krista mitokondria, Bu. Oke, bagus ya. Jadi yang pertama di sitoplasma. Tahap apa yang terjadi di sitoplasma? Masih ingat? Glikolisis. Iya. Matriks itu tempat apa? Dekarboksisasi oksidatif. Iya, dekarboksilasi oksidatif.
Sedangkan kalau Krista di mana Krista? Ini matriks ini tempat Transport dekarboksilasi oksidatif. Elektron di Krista. Transport elektron di Krista. Selain dekarboksilasi oksidatif di matriks apa lagi ya? Siklus Krebs, Bu. Oke, siklus Krebs. Mantap, sudah paham. Kelihatan gambar Ibu ini? Kelihatan, Bu. Nah, ini adalah reaksi singkat dari semua katabolisme. Apa substratnya di sini? Glukosa, Bu. Glukosa. Jadi bahan makanan yang mengandung karbohidrat dalam bentuk glukosa itu akan dibakar dengan bantuan Oksigen. Nanti akan menghasilkan karbon dioksida, menghasilkan air, menghasilkan energi. Pertanyaan Ibu, kenapa kita bahasnya glukosa dulu? Itu kan dari karbohidrat. Bagaimana kalau kita makannya protein dan lemak, Bu? Gitu. Ada yang tahu? Karena glukosalah yang pertama kali yang harus melakukan metabolisme, dialah sumber energi utama. Yang protein dan lemak itu nanti cadangan ketika glukosa tidak terpenuhi, maka baru dipakai lemak, baru protein. Paham? Jadi maka ada istilah kalau karbohidrat itu seperti uang di kantong atau di saku, sedangkan lemak itu seperti uang di bank. Coba kira-kira ada yang bisa mengemukakan. Coba pakai filosofi. Kalau uang di sakumu dengan uang di bankmu apa bedanya? Cepat habis, Bu, di saku. Yang cepat habis yang duluan kamu pakai uangmu yang di kantong atau di bank? Yang di kantong, Bu. Iya, di kantong dulu. Kalau di kantongmu banyak, simpan kemana? Simpan ke bank. Kalau uang di kantongmu habis, baru ngambil dari bank. Gitu kan? Nah, begitulah dalam makanan kita. Kalau kamu makan makanan, glukosa yang duluan dipakai, nak. Kalau glukosamu terpenuhi terus, maka akan banyak tabunganmu nanti di bank lemakmu. Tapi kalau glukosamu berkurang, maka dia akan ambil cadangan dari lemak. Makanya sekarang untuk diet-diet yang cewek ada yang terkenal DEBM. Diet enak, bahagia, menyenangkan, atau diet keto. Mereka mengurangi makan karbohidrat. Tujuannya apa? Supaya jangan karbohidratnya yang ini, dia ambil dari lemaknya supaya berkurang. Begitu. Paham? Jadi mereka yang memakai pola diet ini, dia belajar tentang ini loh. Metabolisme, bahwa selama masih terpenuhi glukosa, maka lemak itu nggak akan dipakai. Kamu misalnya makan nasi, lauknya pakai mie, pakai bakwan, apa semua isi kandungannya itu? Karbohidrat. Proteinnya mana? Nggak ada. Harusnya apa? Harus ada protein, ada lemak, dan sebagainya. Beda pola makan Indonesia dengan Barat ya. Kalau Barat protein yang banyak. Kalau kita nasi karbohidratnya yang banyak, sehingga nanti kadar gula tinggi. Nah kan soal ada Ibu kasih soalnya kan 4 kan? Ibu kasih soal ada soal jika saya makan permen manis-manis banyak, boba lagi, makan lagi kolak, makan lagi ini, apa yang terjadi dalam dirimu? Ya obesitas ujungnya, kegemukan. Karena dia akan jadi lapar lagi, lapar lagi, lapar lagi. Oke, sampai di sini paham? Inilah yang akan kita bahas di 4 tahap: glikolisis, dekarboksilasi, siklus Krebs, dan transport elektron. Ibu stop share dulu, Ibu cek warga dulu, kok hening ya. Ayo hidupkan kameranya, mana yang lain? Kok nggak ada ngerespon yang lain, itu aja orangnya. Yang semangat lah nak, biar semangat Ibu. Masih oke kan? Masih semangat? Oke, Bu. Semangat, Bu. Yang mau Ibu latihkan di sini adalah bagaimana kamu bisa mengingat 10 tahap ini. Ada yang bisa mengingat ini? Glukosa, glukosa 6-fosfat, fruktosa 6-fosfat, fruktosa 1,6-bifosfat. Belum hafal kan? Belum, Bu. Oke. Nah, Ibu bantu ajarin, tapi dengan metode bernyanyi. Kamu boleh coba nanti kalau lagunya kurang nyaman, pakai lagu sendiri boleh. Nah, siap mendengar?
Nanti nyanyikan rame-rame, habis itu boleh 1 orang. Yuk. Dengarkan suara ibu yang merdu ini ya. Iya, Bu. Dapatkan kaset dan CD-nya segera. Oke ya. Kita mulai. 1, 2. Ini lagunya Balonku Ada 5. Pernah kecil? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kecil. Oh, langsung ABG. Wah, luar biasa itu ya. Dia mengalami pertumbuhan perkembang dari bayi langsung ABG. Pernah kecil? Nah, Bu. Bahagia masa kecilnya? Bahagia, Bu. Bahagia, harus bahagia. Remajanya bahagia? Lebih bahagia. Kalau masa kecilnya bahagia tentu tahu lagu Balonku Ada 5. Ada yang masih ingat? Lupa, Ibu. Ayo coba sepenggal 1 paragraf lagu Balonku Ada 5. Balonku ada 5. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Terus? Lupa? Hijau muda dan biru. Oke, good. Masih ingat, berarti pernah TK. Oke, kita pakai nadanya yang itu ya. Tapi tolong diingat. Perhatikan, Ibu nyanyikan cuma 2 kali karena suara Ibu mahal. Ya, yang pertama. Glukosa, glukosa 6 fosfat. Fruktosa 6 fosfat. Fruktosa 1 6 bifosfat. 3 pegal, 3 pegal. Sampai di sini Bu, stop dulu. Di sini di video Ibu sudah dijelaskan di sini dehidroksiaseton fosfat, di sini PGAL atau pegal. Itu singkatan dari fosfogliseraldehid. PGAL ini fosfogliseraldehid. Nah, ini kan dia 6 dibagi menjadi 2 dengan 3 karbon masing-masing punya fosfat. Nah, dihidroksiaseton fosfat ini nanti bisa melakukan isomerisasi berubah menjadi fosfogliseraldehid. Maka nanti lagunya 3 pegal, 3 pegal. Karena dia akan berubah ke sini nanti. Paham? Paham? Paham, Bu. Oke, kita ulangi. Glukosa, glukosa 6 fosfat. Fruktosa 6 fosfat. Fruktosa 1 6 bifosfat. 3 pegal, 3 pegal. 1 3 bifosfogliserat. 3 fosfogliserat. 2 fosfogliserat. 2 fosfoenol pirufat. Pirufat. Nah, khusus pirufatnya nggak disebutkan asamnya. Hanya pirufat. Ih, Lestari senyum-senyum, suara Ibu terlalu bagus ya. Nanti dapatkan kaset dan CD-nya ya. 1, 2, 3, yuk. Glukosa. Glukosa 6 fosfat. Fruktosa 6 fosfat. Fruktosa 6 bifosfat. 3 pegal, 3 pegal. 3 pegal. 1 3 Fosfogliserat. 3 fosfogliserat. 2 fosfonol pirufat. Pirufat. Ya wes lah, kita tes ya. Nanti di rumah latihan lagi. Sudah hafal kira-kira? Nanti Ibu tes ini game yang kemarin sudah diberikan, kemarin masih coba-coba, sekarang harus sudah hafal. Sudah paham? Ibu tutup slide-nya deh, kita tes. 1, 2, 3. Glukosa 6 fosfat. Fruktosa 6 fosfat. Fruktosa 6 bifosfat. 3 pegal, 3 pegal.
1, 3. Fosfoglycerat. 3 fosfoglycerat. 2 fosfoglycerat. 2 fosfoenol pirufat. 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 Oke. Tepuk tangan buat kalian. Oh, Zaki tepuk tangannya virtual ya. Oke, good. Sekarang kita tes. Tunjukkan pesonamu. Glukosa. Apa yang pertama? Glukosa. Glukosa. Glikolisis. Sambil nyanyikanlah. Glukosa. Glukosa. Glukosa 6 fosfat. Berarti yang kedua? Glukosa 6 fosfat. Oke, glukosa 6 fosfat. Next. Fruktosa 6 fosfat. Oke, ada yang bernyanyi. Fruktosa 6 fosfat. Fruktosa 1 6 fosfat. Fruktosa 1,6 bifosfat. Terus? 3 pegal. Nah, 3 pegal itu siapa? Glyceraldehid. Kemudian habis 3 pegal. 1 3 bifosfoglycerat. 1, 3 bifosfoglycerat. 3 fosfoglycerat. Fosfoglycerat. Terus 2 fosfoglycerat. 2 fosfo. Iya. Habis 2 fosfoglycerat. 2 fosfoenol pirufat. Oke, 2 fosfoenol pirufat. Next. Pirufat. Oke, udah lebih gampang ingatnya? Udah, nanti kalau lupa-lupa nyanyiin. Nanti nyanyi depan adiknya, kok lagu balonku jadi berubah kata-katanya ya, kata dia gitu. Oke, kita tes konsentrasi. 5 detik untuk mengingat 10 benda yang ada di sini. Tuliskan di kolom chat 10-10-nya. Siapa yang bisa ingat? 5, 4, 3, 2, 1. Go! Habis. Tutup layar kita. Nah, kolom chat. Yuk, buka kolom chat. Tulis nama. Oke, good. Zaki ingat 5. Fiona, Vanessa. Mana jawabannya? Sampan, truk, kapal, beca. 4 saja. Enggak ada yang bisa 10? Sabar, Bu. Tunggu, Bu. Oh, sabar, Bu. Kirain lapar, Bu. Katanya udah jam 11. Bajai. Ayo. Oh, nih. Safira, 2 berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 nih. 1, 2, 3, 4, Belum, Bu. 5, Kata, Bu. 6, 7, 8, 9, 10. Ya, yang pertama duluan si Safira 10. Zaki. Oke, Zafira yang benar nih. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Khatam juga 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kristina 10. Lagi, Bu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa? Ratu juga 10. Zaki mana belum ada nampak Ibu 10 nih. M. Halfazi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke ya, masih muda, masih konsentrasi. Oke, good. Thank you. Kita stop. Ada lagi, Bu. Hah? Siapa lagi? Masih jawab. Sampan. Oke, Lestari Simanong Khalid. Terima kasih. Ada konsentrasi ternyata lagi, Bu. pinter-pinter anak Ibu. Pada nggak percaya diri aja. Lagi, Bu, lagi. Lagi, nantilah. Belajar dulu kita lagi. Disimpan. Nanti lagi ada di jam-jam terakhir, jam lapar, konsentrasinya diuji. Next. Tahap kedua apa ini namanya, Nak? Dekarboksilasi oksidatif. Ngapain? Ada yang tahu dekarboksilasi oksidatif ngapain ya? Di mana terjadinya? Apa prosesnya? Mitokondria. Di matriks mitokondria. Oke, good. Terus ngapain dia? Perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Oke, mantap. Siapa itu? Vivian ya? Vivian, Bu. Oke, terima kasih. Merubah asam pirufat. Tadi kita dapat asam pirufat berapa dari glukosa waktu glikolisis?
2 asam pirufat. 2, Bu. 2 asam pirufat. Maka nanti asam pirufat tadi masuk ke matriks mitokondria, dirubahlah dia menjadi asetil CO. Ini dia, nih pirufatnya nih di mana? Di sitoplasma. Nyebranglah dia masuk ke matriks mitokondria, dirubah jadi asetil-CoA. Bagaimana dia bisa berubah jadi asetil-CoA? Yang pertama, dia lepas satu karbonnya dalam bentuk CO2. Kemudian dalam pelepasan itu akan melepaskan hidrogen, ditangkap oleh NAD, menghasilkan NADH. Kemudian dia ikut koenzim A, jadilah asetil-CoA. Nah, untuk mengingatnya, oh Ibu lupa tadi, di glikolisis, apa saja produk yang dihasilkan? Asam pirufat, ATP. 2 asam pirufat. 2 TP, 2 NADH, 2 aspa, NADH, Bu. aspan. Oke, ada yang pakai jembatan keledai, Bu. Kembalikan coba, yuk. Ada jembatan keledainya apa? 2 aspan. 2 aspan. 2 apa saja itu? 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Oke, ini dia jembatan keledai kita. 2 aspan, 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Kalau Ibu tanya, seandainya ada soal menanyakan pada tahap glikolisis itu berapa ATP yang terbentuk secara langsung? Secara langsung berapa? 2. 2 ATP. Tapi kalau ditanya berapa energi yang tersimpan di dalam NADH? 1 NADH setara dengan 3 ATP. Maka di glikolisis berapa energi yang tersimpan? 5. 6, Bu. ATP. Kalau ditanya berapa total energi di dalam glikolisis? 6 ATP, Bu. 6 ditambah 2, Ya, 8. 8. Oke, yuk. Itu glikolisis. Sekarang kalau kita masuk ke dekarboksilasi oksidatif tadi. Oke, DO. Apa hasil dari DO, Nak? 2 asetil-CoA, 2 CO2, dan 2 NADH. Oke, mantap. Luar biasa. Siapa itu tadi? Fiona, Bu. Fiona. Apa jembatan keledai kita supaya mudah ingat? 2 asek, cocok, Cocok nada. Ya, dia main gitar ya, asik cocokkan nada aja terus asik cocok nada. Asek itu sama dengan asetil-CoA, cocok itu CO2, nada itu NADH. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut tahap ketiga. Tahap ketiga kita apa? Siklus Krebs. Siklus Krebs. Siklus Krebs. Ibu punya lagu lagi siklus Krebs. Lagu zaman Ibu muda. Ibu juga pernah muda loh kayak kalian. Ibu era 80-an, kalian generasi Z, generasi tahun 2000-an. 2000-an apa 90-an kalian? 2000-an. Gen Z, Bu. Gen Z. Ya, Gen Z, generasi Z, generasi milenial tahun 2000. Siklus Krebs. Siklus Krebs di mana terjadi? Ayo. Matriks mitokondria. Oke, mantap. Ngapain di siklus Krebs itu? Pengubahan asam sitrat. Asetil-CoA menjadi asam sitrat. Mengubah asetil-CoA nanti menjadi asam sitrat. Siapa yang bisa mengingat ini semuanya? Asetil-CoA, sitrat, isositrat, alfa ketoglutarat, suksinil, suksinat, fumarat, malat, oksaloasetat. Ada yang hafal? Tahu. Enggak. Nah, Ibu ajarin ngafalnya pakai nyanyi lagi. Pernah dengar lagu zaman Ibu muda? Apa ya judulnya? Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi. Ayo. Takkan lama. Oke ya. Asetil-CoA, sitrat, isositrat, NADH, ketoglutarat, NADH, suksinil. CoA-nya nggak dipakai ya. Suksinil, ATP, suksinat, FADH, fumarat, malat, NADH, oksaloasetat. Bisa kira-kira? Tepuk tangan lah buat Ibu.
Kalian terlena mendengar suara ibu jadi tidur. Oke, sudah bisa ingat kira-kira? 1, 2, 3. Asetil koasitrat ADH. Kotor. keroglutarat ADH. Suksinil ATP suksinat FADH fumarat Malat. Malat Oke, tepuk tangan. Sekarang kita tes dengan game yang kedua. Nah, siapa yang ini belum share screen ya, maaf. Ibu share screen yang kedua, lengkapi dengan sambil bernyanyi. Yang pertama, asetil COA. enggak COA. English kita, yuk. Yang pertama, Asetil-CoA. Asetil-CoA. Citrat. asetil-CoA, Citrat. Isocitrat. Citrat. NADH. isocitrat NADH. Next, Itu. ketoglutarat. Ketoglutarat. NADH. Suksinil. Suksinil ATP suksinat FADH fumarat. Malat NADH. Oksosolasitat. Oke, kan jadi lebih gampang ingatnya kan? Oke, kita coba 2 lagu ini. Udah 2 nih yang terpampang. Mulai dari yang pertama. 1, 2. Masih ingat lagunya? Glukosa, glukosa. Yuk, Glukosa. 6 fosfat. mantap itu. Oke, Ibu ketuk. 1, 2, 3. Glukosa. 6 fosfat. Glukosa 6 fosfat. Dua fosfor. Pirufat. Pirufat. Oke. Enggak rame-rame tabrakan-tabrakan bawa nada masing-masing. This oke. Yang kedua. 1, 2, 3. Suksinil ATP suksinat ADH fumarat. Malat ADH oksosolasitat. Luar biasa. Nah, jadi materinya lebih gampang diingat. Boleh pakai jembatan keledai, boleh pakai lagu, tergantung kalian nyamannya yang mana untuk belajar. Paham? Nah, hasil dari siklus Krebs. Apa jembatan keledainya? Ayo, atap, padil, coklat, Tadi coklat senada. nada, Atap itu sama dengan apa? ATP, 2 ATP. 2 ATP. 2246 ya, khusus siklus Krebs kita urutkan dari yang kecil ke lipatan 2. Padil itu sama dengan apa? 2 FADH. 2 FADH2. Coklat itu sama dengan apa? 4 CO2. HCO2. Senada? 6 ADH. Jadi bisa diingat ya, di mana terjadi di matriks mitokondria. Nih, kita main game yuk. Tadi minta game lagi katanya. Ibu mau kalian konsentrasi. Ini sudah jam 11 lewat.
Nah, tolong sebutkan, tugas kamu adalah membaca, menyebutkan warna ya. Warna yang Ibu tunjuk. Oke, ini warna apa? Merah. Merah. Tapi harus cepat. Kedua, Hijau. hijau. Tiga, Biru. empat, Coklat. lima, Putih. enam. Kuning. Nah, sekarang Ibu mau konsentrasi. Yuk, cepat ini. Biru. Kok hitam yang ini? Hijau. Hijau. Yang ini? Hitam. Biru. Biru. Yang terjebak nggak tadi tuh? Belum. Belum. Oke, next. Nih, Biru. ayo ke merah. Loh, kena jebak. Ini apa? Oh, ada yang merah tadi bilang. Ini Biru. Hijau. ada yang bilang kuning-kuning tadi tuh. Ha, terjebak dia berarti. Ha. Oke lah, pemanasan ya. Berarti ada yang konsentrasi, ada yang fokusnya gimana ngerjainnya ini? Yang dilihat warnanya, jangan baca tulisannya. Oke, yuk kita masuk terakhir transport elektron. Nah, di tahap ini ngapain ya? Semua NADH dan FADH yang dihasilkan pada glikolisis nanti akan ditangkap oleh oksigen menghasilkan apa? H2O. H2O atau air, dan terakhir akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Kemana kursor Ibu ini lari nih? Oke ya, menghasilkan ATP. Next. Nah, kesimpulannya. Nah, udah mau habis materi kita nih. Apa kesimpulan dari semua respirasi aerob? Ada berapa tahap? 4. Glikolisis, Dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. glikolisis di mana terjadi? Sitoplasma. Apa substratnya? Glukosa. Apa produknya? 2 asam pirufat, DP, dan 2 NADH. Apa jembatan keledainya? 2 aspan. 2 aspan, 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 NADH. Dekarboksilasi oksidatif di mana terjadinya? Matriks mitokondria. Substratnya apa? 2 pirufat. Asam Asam pirufat. Produknya apa? 2 asetil-CoA, 2 CO2, dan 2 NADH. Apa jembatan keledainya? 2 asik cocok nada. 2 asek cocok nada. Nah, asek itu sama dengan asetil-CoA, cocok itu CO2, nada itu NADH. Mantap. Yang ketiga, siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria. Apa substratnya? 2 asetil-CoA. Apa produknya? 2 ATP, 2 dan 6 NADH. Apa jembatan keledai kita? Kata Fadil coklat. Kata Fadil coklat senada. Urutan senada ya. Urutan angkanya 2246. Atap sama dengan ATP, Fadil sama dengan ADH. Coklat itu CO2. senada, nadanya NaDH. NADH. Next.
Yang terakhir, transport elektron di krista. Tugasnya mengepak semua energi dalam bentuk ATP dari NADH dan FADH yang dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Nah, ada berapa ATP secara langsung di glikolisis? Berapa? 8. ATP secara langsung. 2. 2 ATP nih dia. Nah, ada lagi nggak tahap yang menghasilkan ATP secara langsung? Siklus Krebs. Siklus Krebs. Berapa total energi yang secara langsung dibentuk? 2 ATP. 2. 2 tambah 2? 4. 4. Ini dia yang warna hijau. Nah, sekarang NADH. Di glikolisis ada NADH. Ada Berapa? 2. 2. Di mana lagi yang ada NADH? DO ada berapa? 2. 2. Di mana lagi? Siklus Krebs. Siklus Ada Krebs 6. berapa? Ada 6. Berapa total NADH kita? 10. 10. Nah, 1 NADH setara 3 ATP berarti semua energi yang tersimpan dalam NADH totalnya berapa? 30 ATP. FADH2 berapa? 2. Di mana dihasilkan FADH2? Siklus Krebs. Siklus Krebs. Nah, 1 FADH setara berapa ATP? 2 ATP. 2. Berarti 2 kali 2? 4 ATP. Berapa total energi dari ATP dan FADH? Ayo, siapa yang coret itu? 34 ATP. 34. Nah, ditambah 4 secara langsung, totalnya 38. Ada, Bu, yang nulisnya 36, salah nggak? Benar. Benar. Kenapa 36? Ada yang bisa menjelaskan kenapa ada yang tulis 36, ada yang tulis 38? Karena Karena ATP dari glikolisis itu digunakan di Ya, lanjut terus. Siapa yang jawab tadi? Ayo tinggal lanjutkan. Udah hampir betul. Karena ATP dari glikolisis dipakai di dekarboksilasi oksidatif. untuk ngapain? Untuk Membawa NADH nih. Kan dia menghasilkan NADH nih. Kan glikolisis itu di sitoplasma, di luar dari mitokondria kan? iya, Bu. NADH ini mau dibawa masuk ke matriks mitokondria. Untuk membawa 1 NADH, butuh 1 ATP. Karena kita punya 2 NADH, berarti dia butuh 2 ATP. Maka habislah energinya tadi. Terpakai untuk membawa NADH. Berarti kalau 38 terpakai 2 tinggal berapa? 36. Jadi nanti kalau ada soal bikin 36 itu betul. Kalau dia bikin 38 juga betul. Tergantung. Kalau 38 berarti dia hitungannya kotor kan? Iya, Bu. Kalau 36 hitungan bersih. Sudah dipakai untuk membawa NADH masuk ke matriks mitokondria. Selesai. Sekarang kita yuk main-main. Ayo tebak kata apa ini? Konsentrasi. Gorontalo. Gorontalo, mantap. Jadi itu gambar apa? Bor. Bor, diganti B dengan G. Jadi Gorontalo, tali diganti O. Gorontalo. Yang kedua, bagus. Nah, ini. Kota apa? Surabaya. Biasa. Siapa yang jawab itu? Sari Noprianti. Kota, Bu. Iya, Bu. Iya, cepat banget. Surabaya. Mikir dulu ini. Gambar apa yang pertama? Kasur. Kasur buangkanya jadi Surra. Surabaya. Baya buang U-nya. Surabaya. Yes, dah. Ini pertanyaan sudah dikerjakan beberapa di Google Classroom. Hampir semua jawabannya betul. Jadi kenapa, Bu, kita belajar metabolisme, katabolisme? Kamu udah tahu bahwa yang pertama dipakai tubuh itu apa tadi? Energi. Energi dari siapa?
Glukosa. Jadi kalau kamu tidak mau gendut-gendut banget, kurangi glukosamu supaya lemakmu yang dipakai nanti. Paham? Ya, kan masa pertumbuhan Bu, nggak boleh diet-diet ya, diatur saja pola makannya. Syukuri apa adanya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Selesai pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ngerti? Enggak, Bu. Udah paham, Jelas, Bu. yakin? Oke, ya. Minggu depan pembelajaran kita tentang respirasi anaerob lagi. Fermentasi, anabolisme, tolong dibaca. Dan yang belum paham lagi tentang katabolisme, silakan tonton ulang videonya. Ya, yang nggak ngerti boleh diskusi, kita lanjut ke WA Group atau Google Classroom. Jadi Bu, bener ya, udah paham ya? Udah, Bu. Oke. Jadi selesai pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Zaki boleh pimpin lagi doanya? Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian terima, kalian ingat, diterapkan dalam hidup sehari-hari. Yuk. Baiklah, berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga belajar ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Selamat Selamat siang, Bu. Yang Bu. Oke, selamat siang. Jangan lupa jaga kesehatan, belajar. Terima kasih yang sudah mengerjakan tugas tepat waktu. Yang sakit, cepat sembuh. Yang tugasnya masih numpuk, silakan dikerjakan. Oke? Sampai ketemu besok. Tetap semangat, sehat-sehat ya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih. Dadah Katam. Dadah, Bu. Love you all. Gitu.